Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidi Rohma di sini akan menjelaskan sedikit tentang permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Yang pertama, pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, dan undangan. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Strategi permintaan rutin. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan yang berarti pembukaan. Jadi, tulis dalam nada sopan, tidak menuntut dan personal, gunakan pendekatan langsung, kemukakan permintaan secara spesifik, nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda, yang berarti itu adalah isi. Jadi, jelaskan alasan permintaan Anda itu penting, jelaskan setiap potensial manfaat merespon permintaan Anda, perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik yang berarti penutup. Jadi, informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda, ekspresikan rasa terima kasih Anda, nyatakan dengan jelas setiap tanggal waktu permintaan Anda. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya, pihak internal dikomunikasikan dengan secara lisan, namun juga dapat dalam bentuk tulisan. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak berupa pesanan, klaim, permohonan, kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai kapan dan di mana iklan dibaca atau dilihat. Selanjutnya adalah memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat yang ditunjukkan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal yang biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat pada memo yaitu: yang pertama, kepala surat yang bisa memuat nama dan alamat kantor, perkataan memo, kepada, dari, hal, dan tanggal. Yang kedua, badan surat yang memuat pesan yang hendak ingin disampaikan. Dan yang ketiga, kaki surat yang memuat tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya adalah surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau melalui tugas pemasaran. Informasi barang atau jasa yang ingin dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui tugas pemasaran. Dalam surat pemasaran harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Surat keluhan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanan. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan: yang pertama, pengembalian barang dan permintaan uang kembali. Kedua, penggantian produk rusak. Ketiga, perbaikan dalam masa garansi. Dan yang keempat, pembatalan pesan dan lain-lain. Dalam surat pengaduan, yang pertama, jelaskan problem yang ada dan berikan alasan yang detail. Yang kedua, berikan informasi atau bukti yang mendukung. Yang ketiga, mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan.
Selanjutnya adalah mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Ketika perusahaan yang salah, yang pertama, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Yang kedua, bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Yang keempat, ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan ketika pelanggan yang salah. Yang pertama, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak. Yang kedua, bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Yang ketiga, gunakan isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Ketika pihak ketiga yang salah, yang pertama, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Yang kedua, hindari menyalahkan pihak lain. Fokus pada pencarian solusi. Selanjutnya adalah good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau kabar berita yang menyenangkan. Good news tentang pekerjaan. Dalam hal finansial, kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, asuransi jiwa dan kesehatan. Non-finansial, promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan, dan perumahan. Good news tentang produk, seperti pemberian diskon, buy 3 get 1, memberi produk dalam jumlah tertentu, memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, produk rusak uang kembali, dan layanan garansi. Menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut. Selamat bergabung di PT Abadi. Sejumlah kandidat sudah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales manager. Bagaimana telah didiskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta per bulan. Kami ingin Anda bekerja pada hari Senin 4 November 2013. Silahkan datang ke kantor pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda. Menjelaskan semua dengan detail yang diperlukan. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 4 November 2013. Selanjutnya adalah goodwill. Pesan dengan niat baik atau goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai bisnis langsung. Seperti ucapan selamat atau congratulations, ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan dan individu. Penghargaan atau message of appreciation ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi kerja tertentu. Ucapan duka cita. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Ucapan terima kasih ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah membantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Selanjutnya adalah pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan positif menggunakan pendekatan secara langsung atau deduktif. Langkah-langkah pesan positif. Langkah-langkah menyusun pesan positif yang pertama itu mulai dengan gagasan utama. Cobalah membuat pembukaan secara jelas dan ringkas. Nada yang tulus, semangat, dan berorientasi pada penerima. Juga hindari pernyataan yang basi dan jelas seperti saya senang untuk atau kami telah menerima. Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi agak mengecewakan, satukan informasi negatif dalam
konteks positif. Misalnya, toko sweater sudah tidak menjual lagi produk bermerek Nike, akan tetapi diganti menjadi merek Hello dengan kualitas yang tidak kalah dengan model yang up to date. Yang ketiga, akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses bila penerima merasa bahwa audiens Anda memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau menerima pesan-pesan yang disampaikan. Sekian pembahasan saya tentang permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.